Awalnya itu sebenarnya jadi ayah aku yang pertama kali masak. Jadi dia itu membuat puding dengan tekstur lembut. Terus aku dan kakakku kita punya ide untuk kenapa ini nggak di brandingin gitu, karena puding itu sekarang belum melekat ke suatu brand. Kita berpikir gimana caranya supaya di Indonesia ini puding ini melekat ke suatu brand. Itu adalah misi kita. Jadi kalau orang makan puding, kalau bisa diingat dulu. Dari situ kita mengembangkan melakukan eksperimen selama 3 bulan. Terus kita launch pertama itu di Instagram pada Juli 2013. Itu awalnya main cuma di Instagram dulu yang nggak berniat buat, belum berniat buat outlet Belum. gue iseng-iseng aja. Iya. Terus kenapa sih namanya Puyo? Puyo itu diambil dari saudaraku dulu waktu kecil, nama aslinya Deran. Cuman dia suka manggil dirinya sendiri Puyo, ya, nama imutnya lah. Nah dari situ kita mikir kayaknya namanya catchy, terus kayaknya gampang gitu orang ingat nama Puyo dan simple, cuma 4 huruf. Ya udah kita pilih aja. Ada artinya? Artinya nggak ada, bukan kata orang katanya puding yo lah, apa itu bukan. Sekarang kita ada yang 16 di Jabodetabek, itu ada di Bekasi, di Bogor belum ada, di Cibubur, Tangerang dan Jakarta. Tapi selain Jabodetabek belum ada ya? Belum. Kalau di Bandung itu kita hanya nitip di mana. Tapi kepikiran buat store di sana juga? Kita berpikir kita seluruh Indonesia, cuman kita harus matengin dulu produksinya kayak gimana. Dari varian rasanya nih mau ditambah lagi atau nggak sih? Kalau varian rasa produk apapun itu akan kita tambah ya, secara ini adalah aku kenal banyak orang sekarang. Aku harus bisa berkomunikasi, bersosialisasi dengan banyak orang, mau itu anak umuran aku, lebih dari aku, atau jauh lebih tua dari aku. Itu menurut aku adalah apa ya, seru gitu, kayak aku bisa kenal sama banyak orang, belajar dari banyak orang. Dan yang paling seru adalah saat ini, karena kan aku masih kuliah ya, dan sambil kuliah aku juga menjalani time management-nya harus belajar. Dan dari time management itu aku jadinya belajar banyak banget. Yang paling sukanya adalah aku belajar banyak banget tentang entah itu diri orang, entah itu komunikasi dengan orang, entah itu tadi time management, entah itu harus menyelesaikan konflik. Semua tuh tadinya belum ada, kayak aku nggak expect aku bisa melakukan hal itu begini. Kira dengan selesai kuliah aku baru mulai kerja dan lain-lain. Tadi pikirnya seperti itu. Tapi sekarang mau nggak mau jadi praktekin. Sebelum belajar pun aku udah kalau dukanya apa ya, biasanya sih jadinya kalau dukanya biasanya jadinya adalah kalau misalnya suka terbengkalai dapat jam kuliah? Iya paling gitu. Kalau kuliah enggak sih, karena kebetulan kuliah di Prasmo, kantornya di rumahku di BSD. Jadi kalau meeting biasa makanya aku lebih sering di sini gitu, dari sini supaya time managementnya jadi nggak kehabisan waktu di jalan. Kalau misalnya biasa kan kita kalau banyak sibuk kemana-mana, ke Jakarta ke sini itu kita capek di jalan. Aku diminimalisin supaya semuanya tuh dilakukan di daerah sini supaya jadi seharian produktif. Paling ya jadinya jadi jarang main ya. Nah, aku biasa sekarang selesai waktu untuk weekend itu udah fix aku sama teman-temanku atau istirahat sama keluarga itu udah harus, karena harus penting sih untuk tetap senang-senang, itu penting. Kalau enggak yang ada namanya stres gitu. Jadi olahraga juga lebih tepatnya sih kalau karena wanita mungkin sekarang udah jarang ya, orang udah melihat wanita yang kasar bahwa udah mirip yang sekarang belajar. Tapi yang pernah aku dirasain tuh dulu awal-awal aku jualan itu ya, kan jualan nih tawarin kan ke orang itu, ada orang tua itu yang ngomong itu ngapain sih ini jualan-jualan tuh di kayak
diremehin lah, ngapain sih jualan puding gitu. Karena enggak di sekolah SMA aku, karena dulu aku sekolah di sekolah internasional. Nah, teman-temanku ini udah disetelnya sama semua orang tuanya adalah kamu kuliah di luar atau kuliah di tempat bagus, setelah itu kerja jadi CEO gitu, kayak naik gitu, udah dipikir gitu. Jadi jualan itu mungkin buat mereka it's like a new thing. Jadi di situ diremehin. Aku awalnya kayak iya sih ngapain sih gitu, iya sih ya nggak apa-apa lah, bisa doang gitu. Tapi setelah itu dia akhirnya belum lama ini dia melihat aku waktu itu ada di orang gitu, dia kayak ngomong gitu, gila ya, hebat ya, kayak gitu. Ya sih, jadi awalnya emang pasti ada sih yang kayak gini, karena apalagi kalau kulturnya anak muda sekarang, dulu kan awal-awal kuliah itu belum begitu banyak anak muda bikin bisnis walaupun 2 tahun udah ada sih, cuman kan sekarang semuanya pasti mau tuh ikut di bazar-bazar aja udah banyak kan, kayak normal banget sekarang, cewek cowok umur berapapun bikin bisnis itu normal. Kalau cita-cita aku mau cita-cita jadi interior designer, cuman waktu itu aku balik ke, aku sempat kuliah di luar, aku balik ke sini masuk profesional lalu bisnis. Cita-cita sih interior. Waktu itu saat bikin ini motivasi aku adalah sebenarnya jelas kita nambahin uang jajan aja sih, sangat tahu. Dan waktu itu motivasi lebihnya waktu dirasain dan lain-lain adalah aku waktu itu nggak nyangka akan seperti ini gitu sekarang. Jadi waktu itu motivasiku kayak ya udah jalanin aja, kalau misalnya gagal ya nothing tulus lah, kita jualan dengan waktu sedikit cuman segitu. Kalau HP gagal ya udah gitu, aku masih mau kuliah ini ya, nanti tinggal kerja lagi ya, dan itu juga passion. Kalau kita ngerjain apapun yang kita passionate about, kayak aku misalnya aku suka marketing sebuah brand masak juga ya biasa aja, nggak bisa banget, cuman kan aku passionnya untuk marketing sebuah branding itu nyebarin kayak kita udah punya apa baru nih gini-gini, aku suka deh. Jadi dengan aku ngerjain itu mau sampai pagi sampai malam baru mulai ngerjain lagi jam 10 loading misalnya di pop-up market, desain apapun semua bangun jam 6 itu udah bukan masalah lah intinya buat aku, karena kalau aku suka nggak beda lah. Kalau kuliah kan udah gue harus kuliah nih ya, tapi kalau ini aku bisa bangun sendiri, kayak emang excited gitu. 2 tahun ini nggak kayak capek tapi nggak pernah capek yang kayak aduh gue udah males banget gitu. Masalah nggak cukup pasti cuman aku kan juga karena di fashion aku bukan mengutamakan penghasilan aku. Yang aku utamakan adalah kalau bisa tuh di kuliah bisa sekarang ini menurut aku malah kuliah masih kecil. Di Indonesia masih banyak banget yang belum tahu, dan ini ekspansinya masih bisa besar lagi. Kita bisa bilang besar kalau kita udah world class company. Kalau saat ini atau emang kayak KFC atau kayak apa itu udah well known banget untuk capai, itu udah ada berkali-kali outlet di Indonesia, di Asia. Jadi kalau yang aku pikir dengan 19 tahun ini kita masih bisa ekspansi lagi, dan kalau mau ya pasti mau. Itu target kita, misalnya kita mau ekspansi entah dengan brand lain yang di bawah Puyo atau brand Puyo sendiri ini, puding ini sendiri kita bisa meluaskan lagi di seluruh Indonesia. Mungkin sih utamanya sih itu. Dan selain itu ya pasti untuk saat ini nih masih 2 tahun, dan kita berharap di tahun-tahun ke depan itu Puyo makin besar. Tapi udah cukup puas sama kesuksesan Dibilang sukses juga kalau kita bandingkan dengan lain-lain, memang belum ada apa-apanya gitu. Kalau misalnya orangnya juga yang bikin ini, jadi kalau kesuksesan belum, aku masih belum besar gitu. Kakak tipe orang yang nggak mau berpuas sama hasil yang didapat juga. Iya, mungkin nanti kalau aku udah puas, kalau aku udah punya gedung sendiri Ya worldwide. iya, nggak mesti worldwide ya, tapi udah punya gedung sendiri
mikir impian gue besar lah, entah itu akan bisa tercapai atau enggak, tapi yang pasti gak akan stop di sini. Amin guys. Adalah dimana saat wanita itu pertama nggak dibeda-bedain karena saat ini udah banyak banget wanita-wanita itu yang memimpin, dan yang aku tahu dengan adanya wanita yang memimpin itu katanya banyak yang ngomong gak bisa wanita memimpin. Kenapa? Karena Indonesia pertama kita kalau misalnya lagi mau datang bulan tuh pasti katanya emosional apa kayak nggak bisa sustain. Menurut aku itu kayak sedikit salah. Kenapa? Karena semua orang asal dia punya potensinya semua bisa memimpin. Jadi menurut aku wanita itu sekarang terutama di Indonesia juga itu udah banyak banget yang malah di lock up jauh lebih banyak yang sebenarnya capability-nya lebih tinggi. Jadi menurut aku adalah saat wanita diberikan wewenang untuk memimpin dan gak dibeda-bedain dan di lock up sedemikian memang dan seharusnya di lock up. Buat kakak sendiri, tokoh yang komplement itu siapa? Yang mungkin jadi motivasi kakak sama? Aku pernah baca buku Baby Boss. Itu yang punya company online, dan dia memimpin udah ribuan karyawan. Di situ dia menjadi creative director dan lain-lain. Menurut aku, ya aku pengen banget menjadi orang yang kerja di kantor tapi yang memimpin. Dan banyak orang yang juga ngira bahwa inilah aku lanjut yang sebelumnya ya juga ya. Banyak orang yang ngira bahwa wanita itu setelah lulus dan udah mau menikah itu harus stay di rumah. Kalau itu aku nggak setuju sama sekali. Kenapa? Kayak ada banyak yang kayak nggak takut apa lo kerja mulu gitu, nanti lo kayak gimana ntar gitu suaminya atau anaknya. Makanya kerja, kalau menurut aku kerja keras dari sekarang, kerja keras dari ini, kalau kita udah punya banyak tanggungan dan lain-lain, ya kita pasti punya waktu, kita kalau punya kebebasan bisa lah tetap menjaga anak, tetap menjaga itu. Kayak itu mungkin udah terlalu jauh nih ya, tapi banyak banget orang yang kayak gitu. Kalau wanita tuh sekarang dia ada di dunia itu untuk menjaga, tapi enggak, sebenarnya bisa. Dua-duanya tuh bisa. Suaminya kerja, ibunya kerja, ya anaknya dibawa gitu. Kalau misalnya kita pangkatnya udah tinggi, boleh pasti bawa anak kerja gitu. Dan yang tadi motivator siapa itu ya itu, dan banyak banget sih sebenarnya. Cuma aku nggak, kalau aku sebutin sekarang aku nggak tahu siapa ya. Cuman kayak jadi dari buku dari aku lebih dari buku. Terus CEO-nya Facebook share siapa gitu, itu juga dia setelah Mark itu dia kedua yang paling di Facebook, kayak dia paling di lock up dan lain-lain. Suami dia waktu itu udah meninggal, jadi sekarang dia sendiri tapi dia tetap sukses banget, dan menurut aku kayak wow banget. Mencoba pertama itu jangan takut kalah sama cowok. Sekarang apalagi kalau aku kan sisinya lebih ke entrepreneur ya, bukan kerja jadi kantoran gitu. Kalau di kantoran kayaknya beda ya. Sekarang juga orang terima di kantoran udah nggak melihat apakah laki atau perempuan gitu. Tapi kalau sebagai entrepreneur banyak sih sekarang ya cewek yang udah jadi entrepreneur juga, terutama di fashion. Banyak kan yang punya kan fashion. Halo, nama saya Jini Patricia, saya mahasiswa S1 Prasetya Mulia Business School. Saya co-founder dari Fluid Research, dan untuk semua wanita muda di sana, jangan takut untuk mencoba dan jangan pernah mau diremehkan oleh siapapun karena kita wanita. Women empowerment. When inspiration comes